Suara klakson dan deru mesin memenuhi udara, bercampur aroma asap rokok yang menyelinap dari dalam pos. Arman duduk di kursi kayu tua di dalam pos, seragam coklatnya rapi dengan tanda pangkat di pundak, tangannya memegang rokok yang asapnya mengepul kecil. Ia berusia 38 tahun, rambutnya pendek mulai beruban, wajahnya keras dengan garis-garis dari tahun-tahun tugas di jalanan. Di depannya meja kecil penuh bekas kopi dan kertas tilang yang tersusun sembarangan, sebuah radio transistor berdengung pelan menyiarkan lagu dangdut lama. Arman melirik keluar jendela pos, matanya tajam mencari mangsa, pikirannya sibuk menghitung berapa uang yang bisa ia dapat hari ini. Di rumah sederhana tak jauh dari pos, Ningsi sibuk di dapur, menggoreng tempe di wajan besi yang berderit kecil, asapnya mengepul ke ventilasi kayu yang sudah lapuk. Ia mengenakan daster biru tua yang sedikit pudar, rambutnya disanggul kecil di bawah jilbab sederhana. Ayu, anak perempuan mereka yang berusia 8 tahun, duduk di meja makan bambu, mengenakan seragam SD merah putih, tangannya memegang pensil untuk menulis tugas sekolah. "Bu, ayah pulang jam berapa?" tanyanya dengan suara ceria. Tapi Ningsi hanya tersenyum kecil. "Nanti sore, Ayu." "Ayahmu sibuk jaga jalan," jawabnya lembut. Meski hati kecilnya tahu ada yang tak beres dengan tabungan suaminya yang tiba-tiba bertambah. Arman menjentikan rokoknya keluar jendela pos, abunya jatuh ke tanah, kering di samping tiang lampu merah. Ia bangkit, mengambil pentungan kayu dari meja, lalu melangkah keluar dengan langkah santai, matanya menipit menatap sebuah truk tua yang berhenti di lampu merah. Sopir ini pasti bawa muatan berlebih, gumamnya pada diri sendiri, lalu menghampiri truk itu dan memukul-mukul pintu dengan pentungan. "Turun surat-suratnya mana?" bentaknya dengan suara menggelegar, meski truk itu tak melanggar apa-apa. Sopir truk, seorang pria tua dengan wajah lelah, turun dengan tangan gemetar. "Semua lengkap kok, Pak," katanya pelan. Namun Arman tersenyum miring. "Lengkap? Saya bilang enggak lengkap, bayar 200.000 kalau mau lolos." Ancaman itu membuat sopir itu menghela napas, mengeluarkan dompet lusuh dari saku, dan menyerahkan 100.000 dengan wajah pasrah. Arman mendengus. "Kurang ini," bentaknya lagi, tapi akhirnya menerima uang itu, menyelinapkannya ke saku seragam dengan gerakan cepat. Ia kembali ke pos, duduk dengan wajah puas. Tak tahu bahwa pagi itu hanya awal dari hari yang akan mengubah hidupnya. Siang itu, matahari bersinar terik di langit Jawa Barat. Panasnya membakar aspal jalan raya hingga uap tipis naik dari permukaan hitam yang retak. Angin kering bertiup pelan, membawa debu dan daun-daun kecil yang berputar di tepi jalan. Pos lalu lintas Arman tampak sepi. Hanya sesekali motor lelet melintas, knalpotnya berderit meninggalkan asap putih. Di dalam pos, radio transistor terus berdengung dengan lagu dangdut yang liriknya terputus-putus, bercampur suara kipas angin tua yang berderit di sudut, menggerakkan udara panas yang terasa lengket. Arman duduk di kursi kayu, seragam coklatnya sudah basah keringat di pundak, tangannya memegang botol air mineral yang ia minum setengah, tetesannya jatuh ke meja kecil penuh kertas tilang. Rokok baru dinyalakan di bibirnya, asapnya mengepul, membenam, bentuk lingkaran kecil sebelum hilang di udara. Matanya tajam melirik keluar jendela, mencari kendaraan yang bisa ia hentikan. Pikirannya penuh rencana untuk menambah pundi-pundi haramnya. Di sakunya terlipat rapi 100.000 dari sopir truk tadi pagi, dan ia tersenyum kecil membayangkan motor baru yang ingin ia beli. Seorang polisi muda bernama Rizky masuk ke pos, seragamnya lebih rapi, wajahnya segar tapi terdapat sedikit kerutan. "Pak Arman, tadi ada laporan sopir truk ngadu ke kantor, katanya ditilang, padahal nggak salah, katanya hati-hati." Tangannya memegang buku catatan kecil. Arman meliriknya dengan wajah kesal, lalu menjentikan rokok ke lantai beton. "Ngadu? Biarin aja Rizky, mereka nggak punya bukti, aku yang atur jalan ini." Bentaknya dengan suara keras, tangannya menampar meja hingga botol air bergoyang. Rizky menunduk, berkata pelan, "Pak, kasihan mereka." Tapi Arman tertawa kecil. "Kasihan, aku kasihan sama dompetku kalau kosong," katanya dengan nada meremehkan, lalu bangkit dan mengambil pentungan kayu dari sudut. Di rumah, Ningsi berdiri di beranda, tangannya memegang sapu lidi menyapu daun kering yang berterbangan masuk dari jalan. Ayu duduk di lantai beranda, seragam SD-nya sudah diganti kaos merah muda, tangannya memegang buku gambar yang ia warnai dengan krayon. "Bu, aku mau sepeda baru, temanku punya," katanya ceria, tapi Ningsi menghela nafas pelan. "Nanti ya Ayu, duitnya belum ada," kata suami dari pos yang tiba-tiba bertambah tabungannya.
Ia menatap jalan raya di kejauhan, mendengar suara klakson samar, tak tahu suaminya sedang mencari korban lagi. Arman melangkah keluar pos, pentungan kayu di tangannya digoyang-goyang kecil. Matanya menyipit menatap sebuah mobil keluarga yang berhenti di lampu merah. Ia menghampiri dengan langkah santai, memukul-mukul kap mobil dengan pentungan hingga pengemudi. Seorang pria parubaya membuka kaca dengan wajah cemas. "Surat-suratnya mana? Lampu remmu rusak tilang ini," bentak Arman. Meski lampu itu jelas menyala, pria itu memohon. "Pak, baru dicek kemarin, nggak rusak." Dengan suara gemetar, pria itu berkata, tapi Arman tersenyum miring. "Nggak rusak katamu, bayar 100.000 kalau mau cepat selesai." Dengan nada ancaman, tangannya terulur menunggu. Pria itu mengeluarkan dompet, menyurahkan uang dengan tangan gemetar, dan Arman menerimanya, menyelinapkannya ke saku seragam. Ia kembali ke pos, duduk sambil menghitung uangnya dengan ekspresi puas, tak peduli tatapan Anton yang menatapnya penuh kekecewaan dari sudut. Siang itu jalan raya tetap ramai, tapi hati Arman dipenuhi kegelapan, tak tahu bahwa sebuah bus tua akan segera melintas, membawa cobaan besar baginya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, sinar jingga memantul di aspal jalan raya yang kini dipenuhi bayangan panjang kendaraan. Angin bertiup kencang dari arah sawah di pinggir jalan, membawa aroma rumput basah dan debu halus yang menempel di seragam para pengendara. Pos lalu lintas Arman tampak ramai, truk-truk besar berderet di lampu merah, klakson mereka bersaudan dengan motor-motor kecil. Di dalam pos, radio transistor berdengung pelan. Lagu dangdutnya kini bercampur suara status. Sementara kipas angin tua terus berderit, menggerakkan udara panas yang terasa berat. Arman berdiri di depan pos, seragam coklatnya kusut di lengan, keringat menetes dari pelipisnya ke leher, tangannya memegang pentungan kayu yang dipukul-pukul ke telapak tangan. Rokok di bibirnya sudah habis, puntungnya dilempar ke tanah dengan gerakan kasar, matanya tajam menyipit menatap lalu lintas. Rizky duduk di dalam pos, tangannya mencatat sesuatu di buku kecil. Wajahnya muram setelah melihat Arman memeras pengemudi tadi siang. "Pak, tadi mobil itu nggak salah. Kenapa ditilang?" tanya Rizky pelan, tapi Arman meliriknya dengan wajah merah. "Kamu ngatur aku, Rizky. Aku yang tahu aturan di sini. Diam!" Bentaknya keras, menampar meja hingga buku catatan Rizky bergoyang. Tiba-tiba sebuah bus tua melintas perlahan. Kat hijaunya sudah mengelupas, banyak kempis sedikit, tapi masih berjalan mulus. Di dalam, puluhan anak yatim piatu duduk berdesakan, wajah mereka ceria dengan seragam kaos abu-abu sederhana. Beberapa memegang tas kain kecil penuh bekal piknik. Bus itu berhenti di lampu merah. Mesinnya berderit pelan, dan Arman meliriknya dengan mata penuh rencana. Ia melangkah cepat, pentungan kayunya memukul pintu bus dengan bunyi keras. Turun sopirnya, seorang pria parubaya, membuka pintu dengan wajah cemas. "Surat-suratnya mana?" "Lampu remmu rusak, tilang ini," bentak Arman, meski sopir itu berkata lembut. "Pak, baru dicek nggak rusak." Arman tersenyum miring dan berkata, "Nggak rusak, bayar 200.000 kalau mau cepat selesai." Dengan nada ancaman, tangannya terulur menunggu. Sopir itu mengeluarkan dompet, menyerahkan uang dengan tangan gemetar, dan Arman menerimanya, menyelinapkannya ke saku seragam. Ia kembali ke pos sambil menduduki kembali kursi, menghitung uangnya dengan napas lega. Tak lama kemudian, ia kembali ke pos sambil mengandalkan rencana untuk mangsa berikutnya. Tak peduli jika anak yatim yang menangis di sore tadi hanyalah urusan kecil baginya. Tak lama kemudian, Arman melangkah keluar pos lagi, pentungan kayu di tangannya digoyang-goyang kecil. Matanya menipit menatap sebuah mobil keluarga yang berhenti di lampu merah. Ia menghampiri mobil Two Years Boat dengan langkah santai, memukul-mukul kap mobil dengan pentungan hingga pengemudi. Seorang pria parubaya membuka kaca dengan wajah cemas. "Surat-suratnya mana? Lampu remmu nggak menyala," bentak Arman, meski pria itu memohon dengan suara gemetar. "Saya cek kemarin, nggak rusak." Tapi Arman tersenyum sinis. "Nggak rusak, bayar 100.000 kalau mau selesai cepat." Pria itu mengeluarkan dompet, menyerahkan uang sambil gemetar, dan Arman menerimanya dengan ekspresi puas sebelum kembali ke pos menghitung uang yang kian menumpuk. Di pos itu, suasana mulai berubah. Suara radio dan deru mesin terus mengiringi, sedangkan Anton, yang dulu duduk di sudut pos, kini memperhatikan dengan tatapan penuh kekecewaan. Sementara itu, di rumah, Ningsi duduk di ruang tamu, lampu neon menyala redup di plafon kayu. Tangannya memegang kain jahitan untuk baju Ayu yang sedang bermain di dalam.
Tak lama kemudian, Arman kembali keluar pos, pentungannya digoyang kecil. Matanya menyipit menatap sebuah mobil keluarga. Ia mendekati mobil itu dan memberi tilang dengan ancaman menyelinapkan uang hasil rampasan ke saku seragamnya. Setelah semua selesai, Arman kembali ke pos dan duduk santai, menghitung uang harian yang ia kumpulkan sambil merencanakan motor baru, tak menyadari bahwa pagi itu hanyalah awal dari hari yang akan mengubah hidupnya. Sore berganti, matahari mulai condong ke barat, sinarnya jingga memantul di aspal jalan yang kini dipenuhi bayangan panjang kendaraan. Angin bertiup kencang dari arah sawah, membawa aroma rumput basah dan debu halus. Pos lalu lintas Arman tampak ramai. Truk-truk besar berderet di lampu merah, klakson bersautan dengan motor-motor kecil. Di dalam pos, radio transistor berdengung pelan, lagu dangdut bergabung dengan suara status, sementara kipas angin tua berderit pelan, menggerakkan udara panas yang terasa berat. Arman berdiri di depan pos, seragam coklatnya kini kusut, keringat menetes dari pelipisnya, tangannya memegang pentungan kayu yang dipukul-pukul ke telapak tangan. Rokoknya habis, puntung dilempar dengan kasar. Matanya tajam menyisir lalu lintas, sedangkan Rizky masih mencatat sesuatu di buku kecilnya dengan wajah muram. "Pak, tadi mobil itu nggak salah. Kenapa harus ditilang?" Tanya Rizky dengan suara pelan, namun Arman membentak kembali. "Kamu ngatur aku, Rizky. Aku yang tahu aturannya." Dengan tangan yang menggelegar, Arman menampar meja hingga buku catatan Rizky bergoyang. Tiba-tiba, sebuah bus tua melintas perlahan, cat hijaunya sudah mengelupas, bannya kempis, tapi masih berjalan. Di dalam bus, puluhan anak yatim piatu duduk berdesakan, wajah mereka ceria meski mengenakan seragam kaos abu-abu sederhana. Beberapa memegang tas bekal piknik. Bus itu berhenti di lampu merah, mesinnya berderit pelan, dan Arman melirik bus itu dengan mata penuh rencana. Ia melangkah cepat, memukul pintu bus dengan pentungan kayu, menghasilkan bunyi keras. Turun sopir bus, seorang pria parubaya dengan wajah pucat, turun dan membawa surat-surat kendaraan. "Ada apa, Pak? Kami mau bawa anak yatim piknik ke pantai," teriak sopir itu dengan suara memohon, namun Arman mendengus kecil. "Suratmu nggak lengkap. Tilang ini bayar 200.000 kalau mau lolos cepat." Sopir itu mengeluarkan dompet, menyerahkan uang dengan tangan gemetar, lalu Arman menyelinapkannya ke saku. Eva kembali ke pos dan duduk sambil menghitung uang, tanpa menghiraukan tatapan cemas dari anak-anak di dalam bus. Sementara itu, suara teriak lembut terdengar dari dalam bus ketika seorang gadis kecil bernama Tika berketiba. "Allah, tolong kami." Tak lama kemudian, Anton, yang duduk di sudut pos, memasuki percakapan bersama Arman. Namun Arman yang terus berpikir hanya pada keuntungan, tak peduli dengan derita anak yatim piatu itu, malah menunjukkan sikap keras dan arogan. Di rumah, Ningsi dan Ayu menyaksikan keadaan yang sama-sama mengkhawatirkan. Ningsi melirik jam, hati kecilnya gelisah karena suaminya belum pulang, dan ia menyadari ada yang tak beres dengan uang yang tiba-tiba muncul untuk membeli televisi baru. Arman tak tahu bahwa sore itu, di pinggir jalan raya, dosa-dosanya sedang menumpuk, siap menghantamnya dengan cara yang tak pernah ia duga. Malam itu pos lalu lintas dipenuhi ketegangan. Lampu bolam tua berkedip-redup menciptakan bayangan aneh di dinding beton. Arman duduk lagi di kursi kayu, seragam coklatnya kini terbuka. Tangannya memegang dompet kulit lusuh untuk menghitung uang hasil rampasannya. Di antara uang-uang yang dihitung, ada 100.000 dari sopir truk tadi pagi, 100.000 lagi dari mobil keluarga, dan 100.000 dari sopir bus, semuanya tersimpan rapi. Ia tersenyum kecil, membayangkan motor baru yang akan segera ia beli. Tak lama kemudian, Anton yang kini telah pulang ke pos mencatat dengan wajah sedih sambil menuturkan, "Pak, tadi anak-anak di bus nangis. Kasian banget." Namun Arman dengan wajah merah menjawab, "Kasian? Aku kasian sama dompetku kalau kosong." Dengan suara keras, ia menampar meja hingga botol air terjatuh. Anton menunduk, sedangkan Rizky tetap diam, menyaksikan dengan kecewa. Malam berganti, jalan raya tetap ramai. Namun, hati Arman dipenuhi gelap, tak tahu bahwa malam itu, sebuah bus tua akan membawa cobaan besar baginya. Seiring waktu, malam semakin larut, lampu jalan kuning berkedip samar, dan pos lalu lintas itu diselimuti suasana mencekam. Di dalam pos, saat Arman duduk sambil menghitung uang, perutnya tiba-tiba terasa panas, menyala dari dalam seolah ada bara yang membakar. Ia mengerutkan kening, mengusap perut dengan tangan, lalu tiba-tiba menjerit keras.
Tubuhnya terterangkat tidur kursa dan terjatuh ke lantai beton dengan bunyi keras. Perutnya membesar drastis, seragamnya robek di tengah, kulitnya meregang hingga urat-urat tampak jelas, menjadi seperti bola raksasa yang menekan dadanya. Arman berguling di lantai, tangannya mencoba memegang perut yang kini membesar, matanya membelalak penuh horor. "Aduh, tolong!" jeritnya, namun tidak ada yang mendengar. Rokoknya terlepas, dompet terbuka, uang berserakan, dan Arman meronta kesakitan. Kakinya menendang meja hingga kertas tilang beterbangan, tapi perutnya terus membesar, kulitnya berderit seperti akan pecah, rasa sakitnya tak tertahankan. "Allah, apa ini?" terisak parau, keringat membanjiri wajahnya. Di rumah Ningsih terbangun karena suara jeritan, lampu kamar mati, hanya sinar bulan yang masuk dari jendela bambu. Ia duduk dengan jantung berdegup, bertanya, "Kenapa Arman belum pulang?" Ningsih segera pergi ke beranda, menatap jalan raya yang sepi, tidak tahu bahwa suaminya sedang menderita di pos. Seorang pengendara motor malam melintas, lampu depannya menyapu pos, ia berhenti mendengar jeritan, lalu masuk dengan wajah pucat. Pak Arman!" teriaknya melihat polisi yang segera datang. Warga mulai berdatangan, dengan senter menyinari pos berbisik, "Azab, dia yang nanggung anak yatim tadi sore." Arman mendengar suara-suara itu, matanya penuh ketakutan, keringat bercucuran saat tangannya gemetar mencoba meraih uang yang berserakan, namun ia tak mampu, hanya terkapar dengan perut yang terus membesar. Malam itu, pos kecil itu kacau, lampu bohlam mati, dan Arman terbaring sendirian di lantai. Azab menimpanya di tengah dosa yang selama ini ia anggap sepele. Pagi tiba di pinggir jalan raya Jawa Barat. Matahari muncul perlahan di ufuk timur, sinarnya lembut menerangi pos lalu lintas yang kini sepi setelah kekacauan semalam. Udara pagi dingin bercampur aroma rumput basah dari sawah, dan angin sepoi membawa daun kering berputar di tepi jalan. Tak lama setelah itu, Arman ditemukan terbaring di ranjang kecil sebuah klinik desa, dinding bambu dengan cat putih mengelupas, lampu neon redap di plafon. Perutnya masih membesar, seragam telah diganti dengan kain lusuh yang menutupi tubuhnya, wajahnya pucat penuh keringat, dan matanya sayu menatap plafon penuh sarang laba-laba. Di samping ranjang, Ningsih duduk, daster biru tuanya kini kotor oleh debu, tangannya memegang tangan suaminya. Ayu berdiri di sudut, kaos merah mudanya kecil, memeluk boneka kain dengan erat. "Ayah, kenapa, Bu?" tanyanya dengan suara kecil, namun Ningsih hanya menggeleng, suaranya serak. "Allah yang tahu, Ayu." Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi, bernama Rizky, masuk membawa tas kecil berisi dokumen. Wajahnya lelah, namun tegas sambil berkata, "Pak, perutnya sudah kempis, Allah ampuni." Arman mendengus, dengan suara hampir tidak terdengar, "Aku yang minta maaf, aku salah." Tak lama kemudian, Anton yang telah masuk bersama menambahkan, "Sudah Pak, yang penting Bapak berubah." Pak Herman dan Tika pun muncul di pintu klinik membawa sekeranjang buah, menyapa dengan kehangatan. "Pak Arman, kami senang Bapak sembuh," tambah Pak Herman dengan penuh kehangatan, dan Tika tersenyum kecil di sampingnya. Arman bangkit perlahan, didampingi Ningsih. Walaupun tubuhnya masih lemah, tekadnya tumbuh. Ia meminta Anton mengambil dompet dari pos, lalu mengeluarkan seluruh uang haram yang disimpannya untuk diserahkan kepada Pak Herman. "Ini untuk anak-anak, Pak." Dengan suara serak, Ifrit, "Aku minta maaf, aku yang salah." Pak Herman menerimanya dengan tangan gemetar sambil berkata, "Terima kasih, Pak. Semoga Allah ampuni." Anak-anak di luar pun bertepuk tangan kecil, wajah mereka ceria. Hari-hari berikutnya, Arman kembali bertugas di pos dengan sikap baru. Ia tak lagi memeras pengendara, dan pentungan kayunya hanya dipakai untuk mengatur lalu lintas. Wajahnya kini lembut kepada sopir dan warga. Ia bahkan mengantar rombongan anak yatim piknik ke pantai dengan biaya sendiri, duduk bersama mereka di pasir, tertawa mendengar cerita Tika tentang ikan kecil. Ningsih dan Ayu pun turut serta, membawa bekal sederhana. Kehangatan keluarga mereka perlahan pulih. Warga desa pun mulai berbisik bahwa perubahan Arman adalah bukti bahwa azab bisa menjadi pelajaran. Malam itu, Arman duduk di beranda rumah, menatap jalan raya yang sepi dengan lampu jalan kuning menyala samar. Ningsih menyajikan teh hangat, sementara Ayu tertidur bersama boneka kainnya. Pos kecil itu kini tak lagi dipenuhi keluh kesah, melainkan kedamaian dari seorang polisi yang telah bertaubat.
Cerita ini mengajarkan bahwa korupsi dan kezaliman terhadap yang lemah, seperti anak yatim, tak akan luput dari pengawasan Allah, dan azab bisa datang sebagai peringatan. Arman yang pernah menyalahgunakan jabatannya belajar dari hukuman perutnya yang membesar, dan pertobatannya membuktikan bahwa taubat yang tulus dapat mengembalikan kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 41, yang mengingatkan kita untuk melindungi anak yatim dan yang membutuhkan. Perlu diingat, cerita di balik seragam ini adalah fiksi, sebuah narasi yang kami hadirkan untuk menyampaikan pesan moral dan menggugah empati. Semua taksir tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah imajinasi. Namun pesan moralnya bisa menjadi pelajaran berharga untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kalian semua, Waryal, telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika kalian terhibur, terinspirasi, atau mendapat pelajaran dari kisah ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberikan like, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.